Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Nazwan Akfa, yang berkuliah di Telkom University, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 140223332. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan komprehensif PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama adalah latar belakang di kedua perusahaan. Analisis laporan keuangan sangat penting untuk mengevaluasi profitabilitas, likuiditas, kelayakan kredit, solvabilitas, promosi pasar, dan eksposur risiko suatu perusahaan. Studi kasus ini mengintegrasikan 6 topik keuangan lanjutan untuk menilai kinerja dan risiko dua perusahaan manufaktur Indonesia yang beroperasi di industri barang konsumsi. Yang pertama ada Indofood, yang kedua ada Mayora. PT Indofood sendiri adalah produsen makanan dan minuman terkemuka di Indonesia, memproduksi mie instan, produk susu, makanan ringan, dan minyak goreng. Dan PT Mayora, perusahaan barang konsumsi multinasional yang berspesialisasi dalam biskuit, permen, dan produk berbasis kopi. Berikutnya adalah ringkasan data keuangan atau ikhtisar kinerja keuangan kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya ada perbandingan profitabilitas ROA dan ROE. ROA atau Return on Asset mengukur seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin baik penggunaan aset. Dan ROE atau Return on Equity mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan bagi setiap rupiah ekuitas yang diinvestasikan. Semakin tinggi ROE, semakin efisien perusahaan dan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Dari data tersebut, PT Mayora memiliki ROA yang lebih tinggi sebesar 9,11% dibandingkan Indofood 8,08%. Ini menunjukkan bahwa Mayora lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dan PT Mayora juga memiliki ROE yang lebih tinggi sebesar 23,43% dibandingkan Indofood hanya sebesar 21,00%. Ini berarti Mayora menghasilkan pengembalian yang lebih baik bagi setiap rupiah ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Mayora menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Indofood berdasarkan indikator ROA dan ROE yang diberikan dalam studi kasus ini. Berikut ada grafik perbandingan ROA dan ROE di kedua perusahaan tersebut. Yang kedua ada proyeksi pendapatan 5 tahun ke depan. Asumsi pertumbuhan tahunan di sini kelihatan jelas bahwa PT Indofood hanya sebesar 7% dan Mayora 8%. Dan untuk grafiknya, selanjutnya yang ketiga ada analisis likuiditas atau credit risk part 1. Manakah perusahaan yang dengan likuiditas lebih kuat? Yang pertama, kita akan membahas rasio lancar atau current ratio, atau dengan definisi mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau liabilitas lancar dengan aset lancarnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan likuiditasnya. Rasio 1 banding 0 atau lebih tinggi umumnya dianggap sehat. Yang kedua tuh ada rasio cepat atau quick ratio, mirip dengan rasio lancar tetapi lebih konservatif karena tidak menyertakan persediaan. Ini karena persediaan mungkin tidak mudah diubah menjadi kas dalam waktu singkat. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan likuiditas yang lebih kuat tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Berdasarkan analisis likuiditas, PT Indofood memiliki rasio lancar yang lebih tinggi, yaitu 1:45 dibandingkan Mayora yang hanya sebesar 1,38. Ini menunjukkan bahwa Indofood memiliki aset lancar yang lebih besar relatif terhadap liabilitas lancarnya, memberikan kemampuan yang lebih baik untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, PT Indofood juga memiliki rasio cepat yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,85 dibandingkan PT Mayora yang hanya sebesar 0,78. Ini mengindikasikan bahwa Indofood memiliki aset yang lebih mudah dicairkan atau kas setara kas dan piutang yang lebih besar untuk menutupi liabilitas jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Oleh karena itu, PT Indofood memiliki likuiditas yang lebih kuat dibandingkan PT Mayora. Berikut adalah grafik perbandingan likuiditas di antara kedua perusahaan tersebut. Yang keempat itu ada analisis solvabilitas atau credit risk part 2. Yang pertama, kita definisikan rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, yang artinya mengukur seberapa besar pendanaan perusahaan berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham.
Rasio yang lebih tinggi menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada pendanaan utang, yang umumnya meningkatkan risiko solvabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio yang lebih rendah biasanya dianggap lebih aman. Dari kesimpulan analitik tersebut, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Indofood memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sedikit lebih tinggi, yaitu 1,60 dibandingkan Mayora yang sebesar 1,57. Ini mengindikasikan bahwa Indofood memiliki ketergantungan yang sedikit lebih besar pada pendanaan utang dibandingkan ekuitasnya, yang secara teoritis menunjukkan risiko solvabilitas yang sedikit lebih tinggi. Kedua perusahaan memiliki DE di atas 1, yang berarti mereka memiliki lebih banyak utang daripada ekuitas. Ini tidak terlalu buruk, terutama di industri yang padat modal seperti manufaktur. Namun perusahaan dengan DE yang lebih tinggi mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memperoleh pembiayaan tambahan atau mungkin lebih rentan terhadap kenaikan suku bunga. Berikut adalah grafik perbandingan rasio DE di kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis valuasi pasar atau membandingkan nilai pasar suatu perusahaan kapitalisasi pasar dengan nilai buku ekuitasnya. Rasio MB yang tinggi menunjukkan bahwa investor bersedia membayar lebih untuk setiap unit buku ekuitas perusahaan, yang dapat mengindikasikan harapan pertumbuhan masa depan yang tinggi, profitabilitas yang superior, atau keunggulan kompetitif. Dalam perhitungan rasio pasar ke buku, PT Indofood sebesar 1,90 dan PT Mayora sebesar 2,00. Mengapa Mayora lebih tinggi? Karena PT Mayora memiliki rasio pasar ke buku yang sedikit lebih tinggi dibandingkan PT Indofood. Ini berarti bahwa pasar memberikan valuasi yang sedikit lebih tinggi untuk Mayora per unit nilai buku yang ekuitasnya, dan beberapa alasan yang mungkin mendasari valuasi Mayora yang lebih tinggi. Yang pertama ada profitabilitas yang lebih unggul, yang kedua prospek pertumbuhan yang lebih baik, yang ketiga ada efisiensi operasional dan margin keuntungan, yang keempat ada inovasi produk dan posisi pasar, yang kelima ada persepsi risiko yang terkelola dengan baik, yang keenam ada sentimen investor. Secara keseluruhan, valuasi pasar Mayora yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa investor melihat potensi nilai yang lebih besar di luar nilai buku Mayora. Kemungkinan besar didorong oleh kinerja profitabilitas yang superior dan ekspektasi pertumbuhan masa depan. Berikut adalah grafik perbandingan rasio pasar ke buku. Selanjutnya ada langkah-langkah strategis untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Yang pertama itu untuk PT Indofood. Langkah-langkah strategis untuk Indofood itu yang pertama ada optimalisasi efisiensi aset dan profitabilitas, atau peningkatan ROA dan peningkatan margin laba. Yang kedua ada manajemen struktur modal yang sangat hati-hati, atau prioritas pelunasan utang berbunga tinggi, disertasi sumber pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pembiayaan, dan mempertimbangkan rasio utang yang sehat agar tidak membebani arus kas di masa depan, terutama jika suku bunga meningkat. Yang ketiga ada inovasi dan disertasi produk. Yang keempat ada penguatan rantai pasokan. Yang kelima ada ekspansi pasar internasional. Meskipun sudah beroperasi secara global, terus mencari peluang untuk ekspansi ke pasar internasional yang belum tergarap dapat membuka jalur pendapatan baru dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Selanjutnya ada langkah strategis untuk stabilitas keuangan PT Mayora. Yang pertama ada mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas atau fokus pada pengelolaan biaya, inovasi berkelanjutan, dan penguatan merek. Yang kedua ada manajemen modal kerja yang efisien atau manajemen piutang yang efektif untuk mempercepat penerimaan kas, dan pengelolaan persediaan yang optimal untuk menghindari penumpukan dan mengurangi biaya penyimpanan. Yang ketiga ada strategi pertumbuhan yang terukur. Yang keempat ada ekspansi geografis yang terarah. Yang kelima ada disertasi portofolio produk yang strategis. Yang terakhir mitigasi risiko fluktuasi bahan baku dan nilai tukar. Atau sebagai perusahaan yang mengimpor bahan baku dan melakukan ekspor, Mayora perlu memiliki strategi lindung nilai atau hedging yang solid untuk memitigasi dampak fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar mata uang masing-masing. Langkah-langkah umum untuk kedua perusahaan: peningkatan tata kelola perusahaan atau CGC, fokus pada arus kas bebas, investasi dalam digitalisasi dan teknologi, komitmen pada keberlanjutan ESG, dan terakhir manajemen talenta. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, baik Indofood maupun Mayora dapat memperkuat posisi keuangan mereka,
mengelola risiko dengan lebih efektif, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.